Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Teguh Gumilang. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang keunggulan dan kekurangan dari sistem bioflok yang dipergunakan dalam budidaya perikanan. Kawan-kawan, kita tahu bahwa sistem bioflok ini adalah sistem yang diciptakan oleh manusia, yang tentunya sistem ini memiliki kekurangan, tapi juga memiliki banyak keunggulan. Saya akan memulai dari keunggulannya terlebih dahulu. Keunggulan yang pertama dari sistem bioflok ini adalah bahwa bioflok ini bisa diaplikasikan di lahan yang terbatas. Artinya apa? Bagi kawan-kawan yang ingin melakukan budidaya dengan lahan yang terbatas, bisa menggunakan dan menerapkan lahan dan teknik bioflok ini, ya. Jadi tidak jadi halangan lagi ketika permasalahan yang dihadapi adalah lahan yang terbatas. Kemudian yang kedua, sistem bioflok ini juga hemat air. Kenapa? Karena tidak banyak dilakukan pergantian air dalam melakukan budidaya ini. Sehingga dengan tidak banyaknya diganti air, maka air menjadi jauh lebih hemat. Kemudian yang ketiga, jauh lebih efisien dalam pakan. Kenapa? Karena pakan alaminya terbentuk ketika kita melakukan bioflok, karena flok yang terbentuk ini akan menjadi pakan alami bagi si ikan sehingga terjadi efisiensi pakan. Selanjutnya adalah produktivitas yang tinggi. Nah, produktivitas yang tinggi, kenapa dalam bioflok bisa menjadi produktivitas yang tinggi? Karena dalam sistem bioflok diterapkan metode padat tebar yang tinggi, sehingga dengan padat tebar yang tinggi dengan luasan yang sama, produktivitasnya akan jauh lebih besar. Kemudian yang terakhir, memiliki rasa dan tekstur daging yang jauh lebih gurih dan jauh lebih padat dibandingkan budidaya perikanan dengan teknologi yang lain. Nah, itulah beberapa keunggulan dari teknik bioflok. Kemudian apa yang menjadi kekurangan dari teknologi bioflok ini? Yang pertama, dia tergantung pada suplai energi listrik. Kenapa? Karena ada pompa yang harus dinyalakan dan ada mesin aerator yang harus selalu menyala sebagai bantuan suplai oksigen bagi ikan yang ada di dalam kolam, sehingga ini cukup riskan ketika suplai energi listriknya terbatas, sehingga kita harus menyiapkan genset sebagai alternatifnya. Kemudian yang kedua, kekurangannya adalah kita juga harus bisa menjaga ketelitian. Kenapa? Sehingga kita harus menjaga ketelitian karena banyak hal yang harus dicek. Pertama, kualitas air, kemudian juga suhu, pH dan lainnya. Kita harus sangat-sangat teliti, ya. Itu menjadi sebuah hal yang mungkin bisa menjadi kekurangan tapi juga bisa menjadi kelebihan. Nah, yang terakhir, untuk kekurangannya adalah investasi di awal itu cukup besar karena harus membangun kolam dengan struktur yang berbeda, kemudian juga menyiapkan mesin aerator dan beberapa hal yang lainnya. Nah, kawan-kawan, itulah beberapa keunggulan dan kekurangan dari teknologi bioflok yang biasa dipergunakan dalam budidaya perikanan. Nantikan tips-tips di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.